narasumber saya yaitu Mas Rizal, juga termasuk mahasiswa BPI juga. Di sini saya akan mewawancarai Mas Rizal tentang motivasi menjadi usahawan muda. Mas Rizal, saya mau tanya, bagaimana cara Anda memulai usaha Anda? Sejak kapan? Sejak sebelumnya saya sedikit cerita juga. Jadi sejak kecil orang itu atau anak-anak itu pasti ketika ditanya dulunya waktu berkenalan di sekolah itu pasti banyak cita-cita itu menjadi polisi, menjadi tentara, dokter dan lain sebagainya. Namun memang saya dari kecil itu mempunyai cita-cita menjadi pengusaha. Toh dari kalau memulai usaha saya sudah dari SMP itu usaha kecil-kecilan. Jadi saya itu sering mengumpulkan atau kalau bahasa Jawanya itu kulaan, itu barang-barang yang mungkin bisa dijual lagi dan ada laba di dalamnya. Lalu seiring waktu saya masuk SMA juga masih rutin seperti itu. Jadi saya mengambil suatu barang, mungkin contohnya seperti onderdil motor. Saya juga penghobi motor, dimana saya mengumpulkan onderdil motor modifikasi itu, mengambil agak jauh, tak bawa pulang. Itu kan nanti ada sebuah laba kalau dijual di daerah saya. Nah itu saya lakukan rutin seperti itu. Lalu saya juga pernah jualan es di depan pasar, lalu juga pernah jualan roti di depan rumah. Karena adanya suatu motivasi dari diri saya, Mbak. Jadi saya memang pengen menjadi pengusaha. Jadi saya bertingkat. Jadi sudah melakukan usaha apapun itu sedikit demi sedikit saya kembangkan. Seperti es itu kemarin mendadak punya ide ketika puasa itu, oh bakul es itu rame ternyata. Saya buka es di depan pasar Karangjati. Terus karena sudah selesainya atau lebaran puasa itu jadi sepi karena es itu kan namanya ketika lebaran, ketika puasa. Lalu roti Mariam tepatnya. Roti Mariam juga saya pernah lakukan jualan di depan rumah itu dikarenakan saya masih kuliah. Karena pembuatan roti Mariam itu saya mandiri, jadi tidak ada waktu untuk membuatnya. Jadi akhirnya sebenarnya sudah berjalan, namun karena keteteran waktunya karena sudah masih kuliah itu akhirnya stop. Lalu pada saat ini saya usaha di bidang kolam ikan koi. Jadi saya kalau bahasa kerennya itu desainer atau arsitek gitu Mas. Jadi saya menggambar suatu konsep kolam koi, lalu saya membuatnya, namun saya bukan pelaku untuk membuatnya, maksudnya bukan, saya hanya mengarahkan. Seperti mandor ya tadi? Yes, kayak kasaran ini ngono, Mbak. Terus jualan ikan koi juga iya. Banyak yang mencari ikan koi, mungkin saya punya koleksi gitu, kalau ada yang suka bisa diambil atau dijualkan saya. Terus juga ini memulai usaha peternakan ikan patin ya, baru mulai. Terus untuk onderdil yang tadi saya bicarakan itu masih berjalan sampai sekarang. Mungkin contoh itu sedikit cerita. onderdilnya itu seperti apa? Tepatnya itu kalau sekarang itu oil cooler dari motor Satria, Mbak, itu kan bisa dipakai di CB untuk modifikasi CB. Jadi saya ngambil dari bengkel khusus Satria Fu, saya tampung, saya jual ke teman-teman CB. Itu kan alhamdulillah labanya lumayan. Berarti masnya ini menekan di berapa usaha? Iya, tapi semuanya itu masih belum menjadi fokus nomor satu, Mbak, karena saya masih menjadi mahasiswa. Jadi fokus saya pertama itu belajar. Namun karena sudah mendarah daging dan menjadi cita-cita saya dari kecil, usaha itu tidak saya tinggalkan. Jadi masih berjalan semua. Terus di mana masnya ini belajar seperti ikan koi kan jarang di sini? Ya pertama itu mendapat dawuh dari kiai saya itu
untuk menekuni usaha ikan koi. Ya alhamdulillah, karena itu jauh seorang yang alim, itu saya seperti ada yang untuk belajar. Pertama saya searching di Google dan di YouTube, lalu alhamdulillah di step berikutnya itu saya kenal mentor dari eh, orang yang fokus di ikan koi mbak, jadi senior saya atau mentor saya, jadi akhirnya sampai sekarang itu saya bisa berjalan seperti ini. Oh berarti kalau ikan patin itu juga belajar di YouTube ya Mas? Atau gimana? Kalau karena saya sudah menekuni di bidang ikan koi dulu, jadi paling tidak ikan koi itu kan openane atau umatane itu kan lebih sulit mbak. Nah, ketika saya terjun di ikan paten, paling tidak saya sudah mencukupi ilmu. Jadi saya terapkan ikan paten itu seperti saya ngupain ikan koi, paling tidak gitu. Untuk lebih mendalamnya, karena kita harus memahami karakteristik ikan, karena ikan itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, itu saya tetap searching. Dan mungkin lebih seneng jagong, jadi jagong kepada senior-senior. Terus motivasi Mas untuk di luar sana pemuda-pemuda yang ingin menjadi usaha muda itu bagaimana? Karena saya itu juga belum ke ranah dimana saya itu bisa bilang saya sukses, karena saya masih fokus di mahasiswa. Mungkin untuk motivasi kita sebagai pemuda itu, marilah kita paling tidak bisa membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Ketika kita menjadi pengusaha dan kita rintis dari muda, paling tidak nanti kita ke jenjang sudah agak umur atau sudah ke ranah dimana kita mempunyai sudah berumah tangga dan sudah mempunyai anak, mungkin usaha yang kita rintis dari muda itu paling tidak sudah menghasilkan sesuatu di masa itu. Jadi itu juga menjadi motivasi saya sendiri, karena lowongan kerja sangat menipis dan baik pun sarjana itu sangat banyak lulusannya mbak. Jadi mungkin dari mereka itu ketika sudah lulus walau SMA ataupun sarjana, dia itu pasti bingung mencari lowongan pekerjaan. Nah, lowongan pekerjaan itu 10, yang minat itu 1000 atau 10.000, kan yang jelas kan nggak muat. Nah, maka dari itu salah satu solusi, bahkan kita juga bisa menjadikan solusi di masyarakat, yaitu karena lowongan kerja sangat menipis, kita bisa buka lowongan pekerjaan. Baik, terima kasih Mas Rizal atas motivasi dan wawancara hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.